Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal bahas George Mueller. Ini tokoh dari abad ke-19 ya, dari Inggris. Dan dia punya kebiasaan yang unik banget, nyatet doa-doanya yang terjawab. Detil gitu, sumber kita ya tulisan-tulisannya dia sendiri. Nah misi kita nih pengen ngerti gimana sih caranya dia ngitung-ngitung gitu. Terus kenapa juga dia lakuin itu, apa pelajarannya buat kita sekarang. Siap ya buat fakta yang wah lumayan bikin kaget nih. Mueller ini nyatet lebih dari 50.000 jawaban spesifik buat doanya. 50.000? Itu banyak banget ya? Iya, 50.000. Gila kan? Oke deh, mari kita gali lebih dalam cerita di balik angka ini. Jadi, George Mueller ini siapa sih sebenarnya? Intinya, dia itu bangun panti asuhan gede di Bristol, Inggris. Selama hidupnya, dia ngerawat lebih dari 10.000 anak yatim piatu. 10.000 anak ya? Iya. Nah, prinsipnya yang paling radikal mungkin ya. Dia mutusin buat bergantung 100% sama Tuhan. Buat semua kebutuhan. Maksudnya uang, makanan, staff, pokoknya semua. Dan dia nggak pernah sekalipun minta sumbangan ke orang. Sama sekali nggak minta? Sama sekali. Bahkan nggak ngasih tahu kebutuhannya apa gitu. Nggak. Ini bukan cuma keyakinan pribadi dia aja, tapi sengaja dijadiin kayak semacam pertunjukan publik gitu. Nah, ini menarik banget kalau kita lihat konteks waktunya ya. Abad ke-19 itu kan zaman lagi berkembangnya empirisme. Jadi penekanan pada bukti yang bisa dilihat, bisa diukur, itu lagi kuat-kuatnya. Iya benar. Yang serba ilmiah gitu ya. Betul. Nah, dalam konteks ini, pencatatan Mueller yang super detail itu bisa jadi kayak semacam respons empiris ala dia gitu. Dia nggak cuma, merasa doanya dijawab. Dia catat, dia hitung, dia kuantifikasi. Seolah-olah dia lagi bikin, database Paris gitu. Tentang campur tangan ilahi versinya dia. Yang bisa dicek gitu lewat catatannya. Dia juga nyebut gaya hidupnya ini sebagai hidup dalam pemeliharaan ilahi. Jadi keyakinan kalau Tuhan itu aktif nyediain kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi kayak ini loh datanya gitu ya. Untuk zaman yang mulai pengen semua ada datanya. Nah, soal angka-angkanya nih, ini yang bikin penasaran banget. Tadi kan disebut lebih dari 50.000 doa terjawab. Tapi yang lebih gila lagi katanya nih sekitar 30.000 itu lebih dari setengahnya loh. 30.000? Iya, itu dijawab di hari yang sama atau bahkan dalam jam yang sama dia berdoa. Wow, dalam jam yang sama ya? Iya, kalau di rata-rata selama katakanlah 60 tahun dia pelayanan, itu kan berarti lebih dari satu doa kejawab tiap hari. Tiap hari ya, luar biasa. Nah, secara finansial gimana tuh? Kan perlu biaya gede pasti buat ngurus ribuan anak. Nah, soal uang ini juga angkanya gak kalah bikin melongo sih. Perkiraannya ya, dana yang lewat tangan dia buat panti asuhan dan pelayanan lain, itu kalau dinilai pakai uang sekarang, itu setara lebih dari $500 miliar AS. $500 miliar? Iya, padahal dia mulai itu semua ya bisa dibilang hampir tanpa modal pribadi sama sekali. Gila, $500 miliar tanpa pernah ngemis proposal atau galang dana. Itu gimana caranya dia ngelacak semua itu? Puluhan ribu doa, duit segitu banyak. Metodenya dia itu cukup sistematis. Ya. Dia punya jurnal pribadi yang detail banget. Itu kemudian diterbitin jadi autobiografi, judulnya A Narrative. Nah, di situ dicatat tanggal doanya kapan, minta spesifiknya apa, terus tanggal kapan jawabannya datang. Oh, detail gitu ya dicatatnya? Iya, terus dia juga bikin laporan tahunan. Tapi, nah ini penting nih, laporannya itu selalu terbit setelah kebutuhannya terpenuhi, jadi bukan buat minta sumbangan. Bukan buat kode minta tolong ya? Bukan, selain itu ya jelas ada pembukuan keuangan yang rapih juga. Contoh yang paling terkenal tuh mungkin pernah denger ya? Yang mana tuh? Yang suatu pagi 300 anak di panti nggak punya sarapan sama sekali, kosong. Mueller tetap ajak doa, ngucap syukur malah. Nggak lama ada tukang roti datang ngetok pintu. Dia bilang kayak ngerasa didorong gitu buat nyumbang roti banyak banget pagi itu. Terus sesaat kemudian ada gerobak susu mogok pas di depan panti. Wah, pas banget. Iya, terus tukang susunya nawarin semua susunya gratis, biar gerobaknya enteng katanya pas mau dibenerin. Haha, iya. Kisah roti sama susu itu emang sering banget diceritain. Oke, tujuannya sih jelas mulia ya, tapi kenapa gitu kok repot-repot dihitung sampai sedetail itu? Motivasi utamanya apa sih? Nah, soal ini dia jelas banget nulis di catatannya. Pertama, dan ini yang utama banget, buat memuliakan Tuhan.
Dia pengen nunjukin ke dunia, terutama dunia yang makin skeptis gitu, kalau Tuhan itu beneran ada, dengar doa, dan bisa diandelin. Oke, jadi buat bukti gitu ya. Iya, semacam itu. Kedua, buat nguatin iman orang percaya yang lain. Dengan ngasih bukti kuantitatif sama cerita nyata kayak tadi itu, dia berharap bisa nginspirasi orang lain buat lebih berani bergantung sama Tuhan. Buat nantang kita yang biasanya ngandelin, ya cara-cara manusiawi lah, perencanaan kita sendiri. Ini nyambung lagi ke ide bukti di zaman empiris tadi kan? Jadi emang nyambung ya. Penghitungan ini bukan sekedar iseng nyatet, tapi bagian penting dari misinya dia. Tepat sekali. Dan praktik ngitung-ngitung ini nggak berdiri sendiri. Ini tuh kayak buah dari disiplin rohaninya dia yang lebih luas. Misalnya, cara dia berdoa, dia nyebutnya mendoakan Alkitab. Jadi baca Alkitab, terus janji atau perintah di situ dijadiin doa pribadi. Oh gitu caranya? Iya. Terus juga ketekunannya itu loh. Dia pernah cerita berdoa lebih dari 50 tahun buat pertobatan 2 temannya. 50 tahun baru akhirnya lihat jawaban. Lama banget ya? Banget. Terus keyakinannya juga kalau doa itu relevan buat semua hal, sampai yang kecil-kecil banget. Ditambah prinsip hidupnya yang lain, kayak nggak mau punya gaji tetap, nggak mau ngutang. Jadi ya penghitungan ini kayak puncak gunung es aja dari kehidupan iman dan doanya yang emang disiplin banget. Oke, menarik banget sih ini. Jadi artinya kisah Mueller ini buat Anda semua yang lagi dengerin sekarang, ini kan kayak studi kasus sejarah ya yang well documented banget tentang iman yang radikal dalam tindakan nyata. Yang hasilnya kalau kita percaya catatannya ya itu bukti pemeliharaan ilahi dalam skala yang masif banget. 50.000 lebih jawaban doa, setara $500 miliar lebih. Kayak demonstrasi tentang apa yang dia yakini sebagai cara kerja ekonomi Tuhan yang beda gitu. Iya, tentu aja. Ini jadi bikin kita mikir ya. Di zaman kita sekarang ini, yang kayaknya semua harus direncanain, dikontrol, mandiri secara finansial itu penting banget. Nah, ketergantungan radikal kayak Mueller itu bentuknya gimana ya hari ini? Pertanyaan bagus tuh. Dan ini mungkin satu pemikiran buat dibawa pulang. Gimana kalau kita, pribadi, atau mungkin dalam keluarga, komunitas kita, mulai lebih, sadar gitu merhatiin. Bahkan mungkin iseng nyatet gitu. Momen-momen pas kita ngerasa ada jawaban atau pertolongan gak terduga dalam hidup kita. Dicatat gitu ya kayak Mueller. Mungkin gak sedetail dia, tapi intinya memperhatikan. Kira-kira praktik sesederhana itu bisa ngubah cara pandang kita, atau bahkan keyakinan kita nggak ya? Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut deh.